Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTubeku. Nah, hari ini aku bakalan cerita lagi ya tentang suatu keajaiban amalan. Dan amalan ini nggak hanya aku aja yang ngamalin, tapi orang tuaku juga. Alasan lain kenapa sih aku buat video ini, karena memang beberapa hari yang lalu ada teman kita, salah satu subscriber YouTube ini, cerita kayak gitu ya. Lebih tepatnya bertanya ke aku, Kak, ada nggak sih amalan buat anak itu jadi pinter? Karena anakku di masa sekarang, kalau nggak salah usianya itu sudah 7 tahun, tapi dia tuh nggak bisa baca tulis, nggak seperti teman-teman yang lainnya. Dia tuh juga nggak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Padahal aku sudah ngelakuin banyak cara, seperti ngikutin dia les, tapi tetap aja nggak bisa. Sampai si kakak ini tuh bener-bener kehabisan cara, harus ngapain lagi. Informasi juga ya buat kalian, aku tuh bukan ahli dalam hal ngasih amalan-amalan, cuman aku bakal ngasih amalan kalau aku benar-benar pernah melakukan dan itu ada hasilnya, seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau seandainya dari teman-teman di sini pernah DM aku, terus bahkan nge-WA atau chat di Telegram tanya tentang amalan-amalan dan aku nggak jawab kayak gitu, ya berarti aku memang benar-benar nggak tahu, seperti itu teman-teman. Kan nggak mungkin ya kalau aku sok tahu ngasih amalan ini itu, enggak. Lebih baik tanya aja ke yang lebih paham tentang seperti ini, seperti ustadz atau kiai. Kalau di sini konteksnya aku sama-sama belajar. Nah, kebetulan si kakak ini itu pernah aku alamin sendiri kayak gitu. Jadi makanya aku berani buat video ini. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, dulu waktu aku masih kecil, aku ini termasuk salah satu anak yang perkembangannya cukup telat ya teman-teman. Kenapa sih aku bilang seperti itu? Karena seharusnya anak di usia aku ya, waktu itu kelas 1 sampai kelas 3, yang namanya baca tulis itu kan sudah harus di luar kepala ya. Apalagi di kelas 3 itu sudah ada pelajaran yang namanya IPA, IPS. Kalian bisa bayangkan gimana kalau seandainya anak yang nggak bisa baca, sedangkan di kelas 3 itu sudah pelajarannya udah jauh di atas anak kelas 1 SD. Minimal kelas 1 SD itu kan harus sudah bisa ya yang namanya lancar membaca kayak gitu. Nah, aku tuh nggak bisa teman-teman sampai kelas 3, bayangin. Jadi bacanya tuh masih kayak harus bener-bener dieja. Dan aku termasuk salah satu siswa atau anak yang diajari sama guru tuh nggak cepet nangkep. Misal hari ini mata pelajaran A kayak gitu. Nah, teman-teman yang lain udah pada ngerti. Aku sendiri yang nggak ngerti, dan itu harus berulang-ulang diajarinya. Nah, permasalahan itu tadi di kelas 4, aku tuh sempat yang namanya naik dengan bersyarat kayak gitu teman-teman. Aku dicoba dulu selama 3 bulan di kelas 4. Kalau seandainya selama 3 bulan itu aku masih belum bisa yang namanya baca minimal baca lancar lah ya, mungkin aku bakal dikembalikan lagi ke kelas 3. Ada salah satu perkataan orang tuaku yang aku inget-inget pada waktu itu. Beliau itu bilang seperti ini, gak apa-apa kalau kamu seandainya gak pinter di dalam bidang akademis, asal kamu nurut aja sama orang tua. Dan akhirnya saat itu orang tuaku ngasih kayak doa harian kayak gitu ya. Nah, doanya kayak seperti ini. Dan orang tuaku bilang, ini dibaca ya kalau seandainya nanti mau mulai pelajaran kayak gitu. Akhirnya karena kan aku masih kecil, terus aku juga nggak bisa ngafalin doanya, aku tulis pakai lembaran kecil, terus aku tempel di kotak pensil. Kan ada kan ya kotak pensil yang seperti ini yang terbuat dari seng kayak gitu. Jadi aku tempel di dalamnya. Tiap saat aku mau buka ambil pensil, aku baca tuh doa itu, dan itu aku baca selama 3 bulan terus-terusan. 3 bulan berlalu ya, pas penentuan aku itu lanjut atau enggak naik ke kelas 4, kok tiba-tiba kayak guruku nggak ada kabar kayak gitu ya. Maksudnya biasanya kan kalau seandainya memang aku balik lagi ke kelas 3 pasti ada pemberitahuan dong dari wali kelas. Akhirnya ya udah lah ya, aku nggak mikirin hal itu, aku jalanin aja pelajaran di kelas 4. Dan apa yang terjadi teman-teman? Di akhir kenaikan kelas 4 aku langsung juara 3.
Bahkan guru-guru yang lain itu nggak percaya kayak gitu, beneran nggak sih anak ini juara 3 kayak gitu, karena secara dia kan kemarin-kemarinnya ya waktu kelas 3 itu udah naik gantung, terus gak bisa baca tulis lancar, kok tiba-tiba di kelas 4 bisa juara 3. Bahkan ada salah satu guru tuh protes gitu ke wali kelasku waktunya, beliau itu tanya kayak gitu ya, beneran Pak si Ovi ini emang sudah bisa baca tulis? Akhirnya yang ujian ya, kayak lembar ujianku waktu itu kan masih sistemnya CAU ya, kalau nggak salah bukan semester. Kelihatan banget ya kan umurnya sekarang berapa. Dan aku juga nggak tahu dapat dari mana keajaiban itu yang tiba-tiba aku nggak bisa baca tulis. Dan waktu dites ya sama guru tadi, tes baca sama hitung kayak gitu, aku tuh lancar. Aku ada rasa ingin belajar lebih dari teman-teman. Kalau dulunya ya, waktu kelas 1 sampai kelas 3, meskipun aku belajar segiat-giatnya, kayak pelajaran tuh nggak masuk-masuk kayak gitu. Entah kenapa, nggak tahu kenapa di kelas 4, sekali baca itu langsung bisa kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Dan pelajaran yang hari itu dikasih sama guru, itu langsung masuk. Bahkan di kelas 4, aku sudah ada keinginan belajar pelajaran kelas 5 kayak gitu. Jadi aku beli banyak buku kelas 5. Padahal waktu itu aku masih di kelas 4, tapi aku udah menguasai pelajaran yang akan diajarkan di kelas 5 kayak gitu. Intinya aku dikasih kemudahan sama Allah untuk dilancarkan belajarnya. Dan kalian tahu teman-teman, doa yang dikasih sama ibuku itu ternyata adalah doa Nabi Musa, yang doa ini diamalkan sama Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Syafaat dari doa ini itu adalah salah satunya dipermudahkan segala urusannya, terus yang kedua dilancarkan lisan saat kita berbicara. Ya mungkin syafaat dari doa ini juga yang bisa meluluhkan ya hatinya guru-guruku waktu itu, yang harusnya aku itu naik kelas gantung atau kelas bersyarat. Karena doa ini, hati guru-guruku waktu itu jadi luluh kayak gitu teman-teman. Dan gak sampai di kelas 4 aja ya teman-teman, syafaat doa ini itu benar-benar berasa buat aku, karena di kelas 5 sampai kelas 6 aku tuh langganan juara 1. Dan alhamdulillah di SMP aku juga gak berhenti ngamalin doa ini. Cuman bedanya di SMP aku sudah hafal ya teman-teman doanya. Jadi nggak aku tulis lagi di kotak pensil kayak gitu, enggak. Jadi setiap aku mau ujian semester, setiap mau ada ulangan atau ujian praktek, selalu hajar dengan doa-doa ini. Dan di waktu SMP itu malah ketat kan ya persaingannya, karena aku masuknya di sekolah negeri yang waktu itu favorit, dan itu berkumpul dengan teman-teman yang dari sekolah SD unggulan di kotaku kayak gitu. Dari SD 1, SD 2, SD 3 kan semuanya kumpul kan. Sedangkan aku dari SD yang biasa-biasa aja, nggak yang unggulan kayak gitu. Akhirnya lebih termotivasi lagi aku belajar kayak gitu sambil ngamalin doa Nabi Musa tadi. Waktu SMP di kelas 2 itu kan ada yang namanya kelas unggulan juga ya teman-teman. Jadi dari kan waktu itu kelas 1-nya itu ada berapa kelas ya? A sampai G waktu itu. A, B, C, D, E, F, G. Berarti 7 kelas. Nah, 7 kelas ini, satu kelasnya itu terdiri dari kalau nggak salah 40-an siswa. Jadi kalian bisa kalikan ada berapa siswa kelas satunya aja. Nah, di kelas 2 itu disaring lagi. Jadi anak-anak yang berprestasi juara 1 sampai juara 5 kalau nggak salah, atau peringkat 10 ya, aku lupa, itu dijadiin satu kelas, namanya itu kelas unggulan. Alhamdulillah di kelas 2 sama kelas 3 aku masuk di kelas unggulannya juga. Dan gak hanya itu, fadilahnya itu terus ngalir sampai aku SMA, karena di SMA aku tuh jadi langganan murid kesayangannya guru-guru. Selain itu aku juga kelas 2 aku udah dapat bayaran sendiri dari PSG yang lain nggak dibayar, aku dibayar kayak gitu, maksudnya digaji ya secara nggak langsung. Aku bisa bayar kayak SPP sendiri, terus ya pokoknya apa ya, manfaatnya tuh malah kemana-mana kayak gitu loh teman. Hanya cukup di satu kemudahan saat belajar, tapi kemudahan-kemudahan lain tuh datang kayak gitu, kayak kemudahan
bayar uang sekolah. Aku di SMA juga bisa dibilang sering langganan dapat beasiswa. Yang buat aku speechless juga, ternyata doa ini pernah diamalkan juga sama presiden kita, Joko Widodo, saat mau melakukan debat kayak gitu. Nah, beliau ini dapat doa ini dari ibunya. Aku baca artikelnya di Tribun News. Nah, itu dia tadi amalan yang doa Nabi Musa. Amalan yang kedua adalah surat Waqiah. Karena dulu waktu SMK aku sedikit stres ya ngadepin yang namanya ujian nasional. Dulu itu meskipun kita pinter, tapi ujian nasionalnya kita nggak lulus, ya udah kita nggak lulus, nggak bakalan lulus kayak gitu ya di tahun 2008 lalu. Dan aku mikir gimana ya kalau seandainya nanti aku ini nggak lulus, padahal aku udah tiap hari belajar. Dan aku kan waktu itu sempat kayak bingung sendiri, dan akhirnya aku telepon sama orang tua aku bilang, "Bu, minta sambungan doa. Gimana caranya aku nanti bisa lulus ujian nasional, minimal lulus lah meskipun nggak nilainya tinggi," kayak gitu. Terus ibuku bilang kayak gini, "Loh, kalau doa itu jangan setengah-setengah. Kalau minta doa nilai tinggi, ya udah kamu minta aja doa nilai tinggi." Yang nggak bisa nyalahin juga ya, biasanya kan anak SMA yang mau menghadapi ujian itu pasti yang namanya stres pasti ada, terus tertekan juga ada. Nah, aku ngalamin hal seperti itu. Dan akhirnya ibu bilang, "Udah tutup aja bukumu, terus belajar aja, baca aja surat Waqiah," kayak gitu. Jadi aku kan ngekos di rumahnya temanku. Nah, temanku ini tadi dia itu belajar karena aku udah sedikit hopeless, tapi hopelessnya tuh yang enggak, udah deh aku nggak mau belajar, enggak. Cuman aku bilang kayak gini, "Ya Allah, aku udah selesai ikhtiar buminya, aku sudah selesai, udah belajar, dan belajarnya ini udah kayak pol-polan kayak gitu ya, karena aku pulang sekolah aku langsung belajar itu sampai malam, dan itu aku lakukan tiap hari. Dan besoknya ujian nasional aku nggak belajar teman-teman, jadi aku baca surat Waqiah sampai aku tertidur. Nah, aku udah ngerasa oke, ikhtiarku sudah selesai sampai sini kayak gitu, ikhtiar belajarnya, dan aku mau ikhtiar ke Allah kayak gitu mas. Dan saatnya pengumuman kelulusan, ternyata aku lulus. Cuman nggak tahu ya nilainya dapat berapa, aku nggak ngerti. Dan pas aku datang ke sekolah ya mau ambil ijazahnya, cuman aku udah ya pasrah lah, udah dapat nilai berapa terserah, yang penting aku sudah lulus kayak gitu. Dan tiba-tiba aku dicegat sama kepala sekolahnya, dan kepala sekolah itu bilang seperti ini sama aku, "Ovi, makasih ya, selama SMK 2 negeri ini berdiri, baru kali ini ada salah satu siswa dari kami mendapatkan nilai tertinggi sekabupaten." Kayak mimpi aja kayak gitu. Bahkan aku waktu UAN, seperti yang aku ceritain tadi, nggak belajar, malah nggak buka sama sekali bukunya, aku cuman baca surat Waqiah sampai aku tertidur kayak gitu. Dan hasilnya aku benar-benar nilai tertinggi, dan nilai tertingginya nggak hanya satu sekolah aja, tapi melainkan satu kabupaten Bondowoso. Dan ini penghargaannya. Dan amalan yang ketiga adalah, ini baru-baru ini ya ibuku cerita kayak gitu. Kita sering kan kayak telepon-teleponan terus bicara yang dulu-dulu, masa kecilku, bicara aku dulu tuh seperti apa. Pokoknya kalau aku cerita sama ibu pasti melebar kemana-mana kayak gitu ya. Nah, ibu tuh cerita kayak gini, "Kamu inget nggak dulu waktu SD kayak gitu?" "Bu, ini mau cerita, soalnya kamu kan sekarang sudah buat kayak YouTube tentang cerita keajaiban sholawat, keajaiban amalan ini, amalan itu. Nah, ibu sekarang mau cerita ya, buku ini selain memberikan aku kayak amalan doa Nabi Musa sama Al-Waqiah, ibuku juga kayak ngebarengi kayak gitu, ngebarengi sholat tahajud. Dan aku adalah salah satu saksinya sih sebenarnya, cuman waktu itu aku nggak begitu ngeh dahsyatnya sholat tahajud. Di waktu SMP aku tuh hobi belajar jam 3 sampai jam 4, nunggu subuhan. Setelah subuhan aku tidur lagi. Makanya aku percaya banget kalau ibuku bilang sholat tahajud rutin kayak gitu, karena memang waktu dulu kan rumahku kan nggak ada musola kayak gitu, musola kecilnya tuh nggak ada. Jadi ibuku tuh sholatnya di depan ruang TV kayak gitu, dan aku belajar juga di sana. Dan amalan keempatnya, ibuku itu dulu sering ngasih air sholawatan. Maksudnya air sholawatan di sini air ya yang ditaruh di depan sajadah, terus ibu sholawatin, terus dikasih minum ke aku. Nah, itu memang benar-benar ada ya beberapa testimoni tentang air sholawat. Coba kalian cari di YouTube, itu banyak. Kalian coba pelajarinya. Aku yakinnya itu apa-apa yang digandeng sama sholawat itu bakalan jadi suatu berkah kayak gitu loh teman-teman. Entah itu air yang dikasih minum, bukan kita percaya sama airnya ya, kita tuh minta keberkahan sholawatnya, cuman dituangkan ke dalam airnya kayak gitu sebagai sarana. Jadi jangan sampai kalian mikir,
air kok dibuat air sholawatan kok dibuat jatuhnya malah seperti jimat, atau ya mikirnya yang aneh-aneh lah intinya. Bukan, kita tetap mintanya sama Allah, cuman air sholawat itu sebagai sarananya aja, seperti halnya obat kayak gitu ya. Misal kalau seandainya kita sakit kan sudah pasti dikasih obat, cuman kita tetap berdoa sama Allah. Nah sama seperti itu, kita sholawatan tetap, cuman air itu sebagai perantara atau obatnya aja. Nah ini bisa kalian cobain, atau buat orang tua yang mempunyai cerita sama seperti aku, yang punya anak sedikit telat kayak gitu ya perkembangannya, bisa dipakein cara ini. Atau buat teman-teman juga yang sekarang masih statusnya pelajar atau mahasiswa, coba aja caraku ini, semoga aja ini adalah solusi buat kalian kayak gitu ya. Nah itu aja sih ya kali ini, maaf kalau terlalu panjang videonya, semoga kalian ngerti apa yang aku ceritain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Wassalam.